Bab 96. Malam yang mengerikan. Ketika Lin Feng mendengar apa yang dikatakan Chen Xing, dia menjadi semakin marah. Sebelumnya, dia adalah murid sekte Yunhai dan dihormati oleh semua orang. Namun belakangan ini, dia membenci sekte Yunhai. Karena ia hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri, ia telah mengkhianati sekte Yunhai. Jadi ia pergi dan mencari perlindungan kepada Duan Tianlang, dan yang lebih buruk lagi, ia membiarkan siapapun menodai tubuh mantan murid-muridnya. Chen Xing adalah seekor binatang buas, seekor hewan. Dia tidak pantas untuk hidup. Duan Tianlang tidak khawatir membiarkan sampah sepertimu mengelola sekte Yunhai. Ketika Chen Xing mendengar suara jahat dan dingin yang keluar dari balik topeng itu, dia tercengang. Dia menatap Lin Feng dan bertanya, "Siapa kau yang kau sebut sampah?" "Chen Xing, kau dulunya adalah yang terbaik di antara semua murid biasa. Namun kau mengkhianati sekte Yunhai dan membiarkan orang lain mempermalukan dan menodai tubuh mantan anggota sektemu. Apa hakmu untuk terlihat begitu sombong dan angkuh?" Lin Feng berbicara dengan nada sedingin es yang membuat Chen Xing mundur. Dia menatap Lin Feng dengan tajam. "Siapa kamu?" Karena topeng perunggu yang dikenakannya, suara Lin Feng terdengar sedikit berbeda. Gerak tubuh Lin Feng juga sedikit berbeda. Karena itu, Chen Xing tidak dapat mengenali Lin Feng meskipun dia berdiri di hadapannya. "Kau mengkhianati sekte Yunhai, dan sekarang kau mencoba bertingkah seperti bos kecil di sini. Apa kau bahkan punya rasa malu?" Lin Feng menanyanya lagi. Pedangnya mulai bercahaya sambil melepaskan ki yang kuat yang menciptakan angin puting beliung. Ketika ki itu mencapai tubuh Chen Xing, dia mulai gemetar hebat. Pupil matanya menyempit, dan dia bernapas dengan berat dan sangat cepat. Lin Feng. Itu Lin Feng, dan yang mengejutkan, dia masih berani kembali ke sekte Yunhai. Chen Xing tercengang. Hampir semua tetua dan Nan Gongling telah tewas dalam pertempuran untuk menyelamatkan nyawa Lin Feng. Chen Xing tidak pernah menyangka bahwa Lin Feng akan berani kembali. Duan Tianlang mencari Lin Feng di mana-mana. Jika menemukannya, dia akan membuatnya mati dalam kondisi yang paling mengerikan. Namun karena semua orang mengira Lin Feng tidak akan pernah berani kembali ke sekte Yunhai, Duan Tianlang tidak repot-repot tinggal di sana. Dia hanya meminta Chen Xing dan dua kultivator lapisan Ling Qi pertama lainnya untuk tinggal di sana dan menjaga wilayah sekte Yunhai. Akhir-akhir ini, semua kultivator terkuat telah pergi ke kota kekaisaran untuk bergabung dengan halaman suci Sueyu. Duan Tianlang sangat gembira dengan peristiwa besar itu. Lin Feng cukup kuat untuk berjalan bebas di wilayah sekte Yunhai. Energi Qi yang sangat kuat menghantam tubuh Chen Xing. Punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. "Sepertinya Anda ingin tahu siapa saya." Ketika Lin Feng melihat reaksi Chen Xing, dia tertawa jahat. Sepertinya dia semakin jahat. Dua orang yang berdiri di sebelah Chen Xing juga tertindas oleh ki pedang Lin Feng, tetapi tidak cukup berani untuk membalas dengan cara apapun. "Lepaskan saya. Saya tidak berdaya untuk melakukan apapun." Chen Xing memohon kepada Lin Feng. Dia sangat takut membayangkan dirinya akan mati di sini setelah lolos dari pembantaian. "Kau tidak bisa berbuat apa-apa? Tapi kau berhasil mengkhianati sekte Yunhai. Kau juga membiarkan sekte-sekte kecil datang untuk mempermalukan dan tidak menghormati jasad-jasad mantan sektemu. Kau punya kekuatan untuk menghentikan mereka, tapi kau tidak melakukannya. Bagaimana aku bisa mentolerir penghinaan seperti itu?" Lin Feng melangkah maju, sementara pedangnya mulai bersinar dengan kekuatan pedang yang luar biasa. "Aku tidak mau." Suara lemah Chen Xing menyebar di udara. Tiba-tiba, pedang Lin Feng menghilang dari pandangan dan tiga jejak darah yang berbeda menyembur ke udara. Tak seorang pun mampu menahan serangan pedang Lin Feng. Mendesah. Saat Lin Feng menatap ketiga mayat itu, dia menghela napas panjang. Semua orang yang datang untuk mencuri barang dan harta benda dari mayat-mayat anggota sekte telah pergi atau berada di antara mayat-mayat tersebut. Hanya Lin Feng yang masih hidup di tengah kerumunan mayat yang tak ada habisnya. Lin Feng memandang sekeliling, memperhatikan semua mayat mantan anggota sektenya. Ia menatap mayat-mayat yang tergeletak di tanah itu dengan mata penuh kesedihan. Beberapa di antaranya kepalanya terbelah dua, beberapa diserang berkali-kali dari belakang saat mundur. Semakin Lin Feng memandang, semakin tekadnya meningkat. Lin Feng telah memutuskan untuk mengambil risiko datang ke sekte Yunhai untuk melihat mayat-mayat ini untuk terakhir kalinya. Dan untuk melihat matahari terbenam yang memantul di sungai darah itu.
Dia tidak pernah ingin melupakan bahwa darah mengalir karena kebencian, kecemburuan, dan niat jahat lainnya. Ia ingin mengingat bahwa yang lemah ditindas dan dibunuh, dan bahwa yang kuat berkuasa di dunia. Lin Feng sangat marah, dan amarah membuncah di dalam hatinya. Lin Feng benar-benar ingin membalaskan dendam atas kematian semua mantan anggota sektenya. Dia tidak akan pernah melupakan bahwa orang-orang ini telah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Dia memikul beban terlalu banyak orang di pundaknya. Semua orang yang telah meninggal ini telah menaruh kepercayaan yang tak terbatas pada Lin Feng. Pada saat itu, tanah mulai bergetar. Getarannya semakin hebat dan semakin kuat. Suara getaran tanah pun semakin keras. Pasukan kavaleri lapis baja Qi Xie. Pupil mata Lin Feng menyempit. Tanpa ragu, dia dengan cepat bergerak menuju tepi jurang. Dia bisa mendengar suara pasukan kavaleri berat yang datang. Ketangkasan bulu cahaya bulan. Lin Feng menancapkan pedangnya ke tebing untuk mendorong dirinya sendiri ke puncak lebih cepat. Dalam beberapa tarikan napas dalam, ia sampai di puncak. Ayo kita pergi dengan cepat. Ketika Lin Feng merasakan tanah bergetar lebih hebat lagi, dia tercengang. Kuda-kuda lapis baja Qi Xie ini sangat cepat. Sepertinya mereka hanya butuh satu tarikan napas untuk berlari lebih dari selusin meter. Lin Feng tak sanggup berpikir terlalu lama. Ia meraih tangan kecil Meng Qing dan pergi dengan kecepatan penuh. Saat merasakan tangan Lin Feng menggenggam tangannya, ia merasakan sensasi aneh. Tetapi mengingat Lin Feng sedang cemas dan terburu-buru, ia membiarkan Lin Feng menggenggam tangannya. Lin Feng bereaksi dengan cepat. Namun, tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat itu, kuda-kuda lapis baja Qi Xie tiba dengan kecepatan penuh. Lin Feng berhenti di tempatnya. Pasukan kavaleri yang menunggang kuda lapis baja Qi Xie juga mengenakan baju zirah yang tampak gagah. Ketika Lin Feng melihat kuda-kuda lapis baja Qi Xie bergerak mendekat, dia menggenggam tangan kecil Meng Qing lebih erat. Meng Qing pun menggenggam tangan Lin Feng lebih erat. Namun Lin Feng tidak memperhatikan hal itu, dia bahkan tidak menyadarinya. Yang paling mengganggunya adalah dia tidak menyangka kuda-kuda lapis baja Qi Xie akan datang ke sekte Yunhai, apalagi dengan kecepatan penuh seperti ini. Mungkinkah mereka tahu bahwa aku telah kembali? Pikir Lin Feng. Kuda-kuda lapis baja Qi Xie bergerak semakin dekat. Mereka belum berhenti berlari kencang. Betapa tampannya. Ketika Lin Feng melihat salah satu penunggang kuda itu, dia takjub. Dia adalah seorang pria parubaya. Dia tampak tampan dan memiliki alis yang sangat menawan. Namun, dia terlihat sangat sedih, seolah-olah sesuatu yang menyedihkan sedang menghantui hatinya. Dia mengenakan baju zirah yang indah dan tampak sangat spektakuler. Rambut abu-abunya berkibar tertiup angin. Meskipun begitu, penampilannya agak aneh. Kuda-kuda lapis baja Qi Xie berpacu melewati Lin Feng dan yang mengejutkan, bahkan tidak menatapnya. Lin Feng merasa sedikit takut. Mungkin dia salah dan mereka tidak datang untuknya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa dia adalah Lin Feng. Saat memikirkannya, Lin Feng sedikit tenang. Namun, ketika ia menoleh dan melihat kuda lapis baja Qi Xie meringkik lalu melompat langsung dari puncak jurang, itu tampak sangat berbahaya. Luar biasa. Lin Feng terkesan dengan kekuatan kuda Qi Xie. Kemudian dia berbalik dan kembali ke tepi jurang, lalu memandang ke bawah ke arah pemandangan itu. Pada saat itu, Lin Feng melihat pria berambut abu-abu berdiri di panggung pertarungan tertinggi arena hidup dan mati. Dia tampak seperti patung. Dia dengan tenang menatap semua mayat. Rambut abu-abunya masih tertiup angin. Dia tampak kesepian dan sedih. Menabrak. Lin Feng tercengang. Pria berambut abu-abu itu tiba-tiba berlutut di atas panggung pertarungan arena hidup dan mati, dan saat berlutut, lututnya mengeluarkan suara keras saat membentur lantai arena. Jenderal. Sebuah suara keras menyela pembicaraannya. Suara itu menyebar di udara dan membuat atmosfer bergetar. Segera setelah itu, semua pasukan kavaleri lainnya turun dari kuda lapis baja Qi Xie mereka dan menatap jenderal mereka. Beberapa dari mereka berlutut. Ia tampak seperti terluka dan matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Lin Feng merasa takjub bahwa pasukan kavaleri lainnya tampaknya sangat peduli pada jenderal mereka. Lin Feng tiba-tiba teringat sebuah nama. Jika rumor itu benar, dia memang terlihat seperti itu. Panah ilahi, Liu Changlan. Lin Feng yakin itu adalah Liu Changlan. Selain dia,
Siapa lagi yang akan berlutut di depan murid-murid Sekte Yunhai yang telah meninggal? Lagi pula, bukankah dia salah satu jenderal di dalam pasukan? Tak heran jika pelindung Bei merasa bangga setiap kali menyebut nama Liu Changlan. Murid yang luar biasa seperti itu memang pantas mendapatkan pengakuan tersebut. Ini urusan saya sendiri. Berdiri semuanya. Suara Liu Changlan lantang dan bergema di jurang. Suaranya tidak terdengar mengintimidasi atau memerintah. Sebaliknya, terdengar ramah dan jelas sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan baik. Jenderal, jagalah diri Anda baik-baik. Ketika Liu Changlan mengetahui bahwa pasukannya diperintahkan untuk membasmi Sekte Yunhai, dia mengabaikan segalanya dan langsung menuju Sekte Yunhai. Dia segera memasang tali kekang pada kudanya dan menungganginya selama 3 hari 3 malam tanpa tidur untuk tiba di Sekte Yunhai secepat mungkin. Semua pasukan kavaleri lainnya ingin mengikutinya atas kemauan mereka sendiri. Aku perintahkan kau untuk berdiri. Suara Liu Changlan masih tenang. Saat mendengarnya, pasukan kavaleri pun berdiri. Mereka tidak akan pernah membangkang Liu Changlan. Ketika saya berusia 7 tahun, saya bergabung dengan Sekte Yunhai. Saya menerima seorang guru dan dihormati, tetapi kemudian saya pergi dan meninggalkan mereka demi negara Sueyu. Saya tidak akan pernah melupakan kasih sayang yang saya terima dari anggota Sekte Yunhai lainnya. Saya juga tidak akan pernah melupakan guru saya yang terkasih. Tetapi sekarang, Sekte Yunhai telah dihancurkan dan pasukan saya telah memainkan peran besar dalam pembantaian itu. Saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri untuk itu. Setelah Liu Changlan selesai berbicara, dia mulai bersujud di depan semua mayat dan membenturkan kepalanya ke tanah arena pertarungan. Tiba-tiba, terdengar suara. Jenderal, Duan Tianlang telah merencanakan peristiwa ini sejak lama. Kita semua telah tertipu. Salah seorang prajurit kavaleri mengatakan hal itu kepada Liu Changlan. Aku tahu Duan Tianlang adalah monster. Dia bahkan memerintahkan Fei Fei untuk membujuk murid-murid terbaik Sekte Yunhai untuk pergi ke halaman suci Sueyu. Tapi percuma saja mencari alasan, aku juga memainkan peran besar dalam masalah ini. Aku telah bersikap tidak adil kepada Sekte Yunhai dan ikut berperan dalam kehancurannya. Bab 97. Kota Kekaisaran Sueyu. Liu Changlan terus bersujud dan kepalanya membentur tanah di arena pertarungan berulang kali. Semua prajurit yang menyaksikan adegan ini merasakan empati terhadap jenderal mereka. Mereka merasa tak berdaya dan putus asa di hadapan jenderal mereka yang menderita begitu hebat. Para prajurit kavaleri merasa sangat dekat dengan jenderal mereka. Jika seorang prajurit diserang, bahkan jika ia berpangkat rendah, Liu Changlan tidak akan ragu untuk melindunginya. Liu Changlan tidak pernah berlutut di depan apapun atau siapapun. Dia bahkan tidak pernah membungkuk di depan kaisar, tetapi pada saat ini, dia bersujud lebih dari yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Sekte Yunhai telah memberikan segalanya kepadaku, tetapi aku berhasil melarikan diri. Betapa tidak tahu malunya aku ini. Liu Changlan tampak putus asa, yang membuat semua prajurit ikut merasakan emosi. Mereka berteriak serempak, "Jenderal!" Energi Qi yang kuat dilepaskan ke atmosfer, dan dia mengangkat lengannya sebagai persiapan untuk melumpuhkan kultivasinya sendiri. Para prajurit menatapnya dan tiba-tiba, tidak ada gerakan. Liu Changlan tak bergerak seperti mayat-mayat di sekitarnya dan keheningan total menyelimuti jurang itu. Pengecut! Sebuah suara dingin dan acuh tak acuh memenuhi seluruh jurang. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka tampak tercengang. Pengecut? Apakah Liu Changlan seorang pengecut? Karena kau telah meninggalkan Sekte Yunhai, kau juga turut berperan dalam kehancurannya. Kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kata-kata itu membuat para prajurit sangat marah. Lin Feng adalah orang yang mengucapkan kata-kata itu kepada Liu Changlan. Karena telah menghina Liu Changlan, dia harus mati. PSSS hahaha. Pada saat itu, kekuatan dan Qi yang luar biasa bergerak langsung menuju tubuh Lin Feng. Para prajurit di atas kuda lapis baja Qi Xie memancarkan energi yang begitu kuat dan dahsyat. Lin Feng merasa benar-benar tertekan dan merasakan tulang-tulangnya akan meledak. Hanya pasukan kavaleri inilah yang mampu memancarkan Qi sekuat itu. Lin Feng hampir roboh karena beban Qi itu, tetapi dia tetap tenang seperti sebelumnya sambil menatap Liu Changlan di arena pertarungan hidup dan mati. Kau sudah seperti mayat hidup. Duan Tianlang telah mencapai tujuannya sejak lama. Tidak perlu mencoba melarikan diri lagi.
Dia hanya memanfaatkanmu dan tidak membutuhkanmu lagi. Semua prajurit sangat marah, tetapi Liu Changlan mengangkat kepalanya dan memandang ke puncak jurang. Kau sudah siap mati dan putrimu, Liu Fei, sekarang bisa menjadi anggota keluarga Duan. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kata-kata Lin Feng bagaikan pedang tajam yang menusuk Liu Changlan. Liu Changlan terstunned. Apakah putrinya, Liu Fei, akan menikah dengan Duan Han? Saat kau mati, mungkin semua orang yang telah gugur demi sekte Yunhai akan dapat beristirahat dengan tenang karena mereka akan tahu bahwa kematian mereka sia-sia. Tidak ada harapan bagimu. Setiap kata yang diucapkan Lin Feng bagaikan pedang tajam. Liu Changlan memejamkan mata dan perlahan menurunkan tangannya. Benar sekali. Liu Changlan telah meninggalkan segalanya dan semua orang. Mungkinkah Liu Fei benar-benar akan menjadi salah satu dari keluarga Duan? Apa yang akan terjadi jika dia menikahi Duan Han? Mereka telah memusnahkan sekte Yunhai. Jadi siapa yang tersisa untuk melindungi Liu Fei? Ketika mereka melihat Liu Changlan menurunkan tangannya, para prajurit tidak lagi merasa marah pada Lin Feng. Mereka merasa bersyukur karena mereka mengerti bahwa Lin Feng telah menggunakan kata-kata kasar ini untuk memotivasi Liu Changlan agar mencegahnya merusak kultivasinya sendiri atau bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Untunglah Lin Feng ada di sini, kalau tidak Liu Changlan mungkin akan bunuh diri di sini. Namun, kata-kata Lin Feng sungguh menyakitkan. Setiap kali diucapkan, kata-kata itu menggema di hati Liu Changlan dan hanya menambah kesedihannya. Jaga jenderalmu. Sekte Yunhai tidak membenci atau menyalahkannya. Pelindung Bei selalu mengkhawatirkannya. Istri dari mantan patriark juga menghormati dan mengaguminya. Dia juga memaafkannya atas semua yang terjadi di masa lalu. Pastikan dia mengingat hal ini. Lin Feng berhenti menatap Liu Changlan dan berjalan menuju pasukan kavaleri yang menunggang kuda lapis baja Qi Xie. Sambil masih memegang tangan Meng Qing, dia mengucapkan kata-kata ini kepada para prajurit. Beberapa saat setelah Lin Feng pergi, Liu Changlan membuka matanya dan cahaya tajam dan penuh tekad terpancar dari matanya, yang membuat pasukannya gembira. Jenderal mereka telah kembali. Semuanya bantu saya menguburkan anggota sekte saya. Mari kita biarkan orang mati beristirahat dengan tenang. Ini adalah perintah. Suara Liu Changlan terdengar tenang namun tetap tegas. Mulai hari ini, kalian harus menjaga wilayah sekte Yunhai. Tanpa izinku, jangan biarkan siapapun memasuki wilayahnya. Jika mereka mencoba masuk secara paksa, bunuh mereka tanpa ampun. Liu Changlan sangat tegas dalam memberikan perintah. Setelah dia selesai berbicara, semua orang berteriak serempak, "Siap perintah!" Liu Changlan tampak tanpa ekspresi. Dia kembali naik ke puncak jurang dan menatap ke kejauhan, seolah sedang mencari Lin Feng. Umum. Pada saat itu, seorang prajurit berjalan menuju Liu Changlan dan berhenti di depannya. "Apa itu?" tanya Liu Changlan. "Jenderal, pemuda tadi menyuruhku menyampaikan bahwa sekte Yunhai tidak menyalahkan atau membencimu. Pelindung Bei mengkhawatirkanmu setiap hari dan istri dari mantan patriark memaafkanmu atas segalanya. Ia juga mengagumi dan menghormatimu pada akhirnya." Liu Changlan berdiri terdiam dan tak bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menatap langit. Pria yang perkasa dan berpengalaman dalam pertempuran itu meneteskan air mata. Ampuni murid yang tidak layak ini. Setelah beberapa saat, Liu Changlan menarik napas dalam-dalam dan berhenti menangis. Dia bisa melihat siluet di cakrawala. Lin Feng. Liu Changlan belum pernah melihat Lin Feng, tetapi Liu Fei telah banyak bercerita tentangnya. Dia ingin tahu pemuda seperti apa yang telah menginspirasi begitu banyak orang di sekte Yunhai. Dan juga mengapa dia baru saja menyelamatkannya dari bunuh diri. Pada saat itu, Liu Changlan perlahan mulai memahami bahwa Lin Feng mungkin bukanlah orang biasa. Jika Lin Feng adalah orang biasa, mungkinkah dia menggunakan kata-kata seperti itu saat berbicara dengan Liu Changlan? Jika Lin Feng adalah seorang remaja berusia 16 tahun biasa, mungkinkah dia mampu menahan ki dari pasukan kavaleri di atas kuda lapis baja Qi Xie tanpa roboh? Jika Lin Feng adalah seorang remaja biasa, dia tidak akan kembali ke sekte Yunhai, melainkan akan pergi dan tidak pernah kembali. Lagi pula, Duan Tianlang dan banyak orang lainnya ingin membunuhnya. Lin Feng tidak meninggalkan sekte Yunhai, meskipun pelindung Bei menyuruhnya pergi ke kota Duanren untuk mencari Liu Changlan. Dia tidak pernah berencana meninggalkan jasad-jasad anggota sektenya untuk dinodai.
dia akan tinggal dan melindungi mereka agar orang mati dapat beristirahat dengan tenang. Namun, setelah melihat Liu Changlan tiba bersama pasukannya, dia memutuskan untuk pergi karena pasukan Liu Changlan akan lebih mampu melindungi wilayah sekte Yunhai daripada dirinya. Mereka semua sangat kuat dan jumlah mereka sangat banyak. Lin Feng tahu bahwa klan kekaisaran adalah yang terkuat di negara Sueyu. Tetapi di benua Sembilan Awan, ada orang-orang yang bahkan lebih kuat dari kaisar. Ada orang-orang di benua itu yang mampu menghancurkan seluruh negara Sueyu jika mereka mau. Lin Feng ingin mencapai ketinggian seperti itu. Pada saat itu, Lin Feng dan Meng Qing sedang berdiri di atas sebuah batu besar. Lin Feng melihat siluet Liu Changlan menuruni gunung dengan kecepatan penuh. Ayo pergi. Mereka melompat dari batu besar dan mengambil jalan kecil. Mereka mulai menjauh dari Liu Changlan yang mendekat. Bukankah ada banyak pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada saya? Lin Feng bertanya pada Meng Qing dengan suara rendah. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan bertanya, jawab Meng Qing dengan nada acuh tak acuh. Sepertinya hatinya belum pernah tergerak sebelumnya. Lin Feng ingin tahu, apakah dia pernah tersenyum atau tertawa. Ibuku bilang, kalau seorang pria sedang sedih, sebaiknya biarkan dia menyimpan pikirannya sendiri dan jangan bertanya apapun. Lin Feng tidak menyangka wanita itu akan terus berbicara. Wanita itu menatap Lin Feng. Sepertinya dia ingin memverifikasi pernyataan ibunya dan memeriksa keasliannya. Semua yang kamu ketahui tentang dunia luar adalah apa yang ibumu ceritakan kepadamu. Benar sekali, kata Meng Qing sambil mengangguk. Apa lagi yang ibumu ceritakan tentang laki-laki? Tanya Lin Feng. Lin Feng merasa dirinya tidak tahu apa-apa tentang dunia meskipun ia memiliki ingatan dari dua dunia yang berbeda. Sementara Meng Qing hanya memiliki ingatan tentang gunung angin hitam. Ibuku juga mengatakan bahwa, "Yah, tidak satu pun dari hal-hal ini yang baik," jawab Meng Qing. Lin Feng terkejut. Dia menatap Meng Qing, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sepertinya Meng Qing akan menceritakan beberapa hal pribadi kepadanya. Mungkinkah ibunya memutuskan untuk hidup menyendiri di pedalaman gunung angin hitam karena pernah terluka secara emosional di masa lalu? Ibu saya bercerita betapa mengerikan dan menjijikannya laki-laki, tetapi kamu tampaknya benar-benar pria yang baik. Apa yang ibu saya katakan tidak berlaku untukmu. Wajahnya yang cantik terlihat sangat imut seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Dia jelas sangat ingin menjelajahi dunia, itulah sebabnya dia diam-diam melarikan diri bersama Lin Feng. Lin Feng tak kuasa menahan tawa. Rasanya sungguh melegakan bisa tertawa setelah semua yang terjadi. Apakah ada hal lain? Apa lagi yang ibumu ceritakan padamu? Dia menceritakan banyak hal padaku, kata Meng Qing sambil mengangguk. Kemudian dia menatap Lin Feng dan berkata, tapi aku tidak akan menceritakan hal-hal ini padamu. Kota Kekaisaran, negara Sueyu. Keduanya sangat luas. Miliaran orang tinggal di kota Kekaisaran, tetapi kota itu tidak pernah terlihat terlalu padat. Kota Kekaisaran memiliki jalan-jalan yang sangat lebar. Ratusan orang dapat berjalan berdampingan di beberapa jalan besar tersebut. Di kota Kekaisaran, sebagian besar penduduknya adalah pejalan kaki. Bahkan mereka yang memiliki kuda seringkali tidak menungganginya di kota, melainkan menuntunnya dengan tangan. Di kota Kekaisaran, terdapat banyak kultivator yang sangat kuat dan menjadi kaya raya. Mereka dapat mengumpulkan banyak barang dengan membunuh binatang buas yang sangat kuat dan perlahan-lahan mengumpulkan kekayaan. Banyak dari mereka memiliki kuda-kuda yang sangat mahal. Beberapa hari kemudian, akan diadakan peresmian halaman suci Sueyu. Semua murid terkuat dari sekte-sekte terbesar di negeri itu akan hadir. Halaman suci Sueyu sangat rakus dan selalu mendambakan lebih banyak jenius. Banyak kultivator muda, dari usia 6 hingga 18 tahun, berharap dapat bergabung dengan halaman suci Sueyu. Dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin akan mampu menjadi kultivator hebat di masa depan. Halaman suci Sueyu akan menjadi akademi kultivasi terbaik dalam sejarah negara ini. Pada saat itu, beberapa siluet berjalan di jalan utama. Mereka menarik perhatian semua orang. Di antara kelompok orang itu, ada seorang gadis yang mengenakan jubah merah. Dia tampak sangat cantik. Energi es dan api terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Orang-orang ini semua ingin menjadi anggota halaman suci Sueyu. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sangat sulit untuk bergabung. Hanya para jenius yang bisa masuk.
Berapa banyak orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk bergabung? Seorang remaja perempuan berkata dengan suara rendah. Hal itu membuat gadis berjubah merah itu tersenyum dingin. Gadis berjubah merah itu adalah Lin Qian. Aku dengar Nalan Feng juga sudah kembali ke kota kekaisaran. Kudengar halaman suci Sue Yu sangat tertarik padanya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lin Hong, yang berdiri di sebelah Lin Qian, mengatakan hal ini yang membuat Lin Qian tercengang. Terakhir kali mereka bertemu, mereka tidak dapat bertarung dengan benar untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih kuat. Lin Qian teringat turnamen tahunan di kota Yangzhou. Ia tak bisa tidak teringat pada si sampah yang telah diusir dari klan Lin. Dia telah mengejutkan semua orang di turnamen tahunan itu. Dia bahkan membuat semua orang takut dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia benar-benar seorang jenius yang menakutkan. Namun di kota Yangzhou, banyak sekali orang yang bahkan tidak tahu nama Lin Feng. Dia ingat bagaimana Lin Feng bisa meninggalkan kota Yangzhou hanya dengan menjadikan Nalan Feng sebagai sandera di depan semua orang. Karena sekte Yunhai sudah tidak ada lagi, dia mungkin sudah mati. Lin Qian tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak. Dia tidak mengerti mengapa dia memiliki perasaan campur aduk setelah mendengar kabar kematiannya. Bab 98. Duan Feng. Yun yang adalah kota kecil yang cukup jauh dari sekte Yunhai. Kota ini hanya memiliki beberapa ribu penduduk. Konon, di kota kecil itu, hiduplah seorang bangsawan yang sedang mengalami kemunduran, bernama Duan. Rupanya ia berasal dari klan kekaisaran, tetapi telah diusir karena konflik internal. Setelah diusir, ia pindah ke kota kecilnya. Tentu saja, penduduk kota kecil itu tidak mempercayai desas-desus tersebut. Bagaimana mungkin seorang anggota klan Duan bisa berada di kota sekecil itu? Bangsawan itu memiliki halaman luas di depan rumahnya di kota kecil itu, di depannya terdapat 2 kereta kuda besar. Tampaknya mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan jauh. Kakak, ayo kita pergi. Seorang anak laki-laki muda, yang berusia sekitar 14 tahun, berkata kepada seorang gadis cantik yang berdiri di depannya. Gadis cantik itu tampak seperti akan menangis. Dia menatap cakrawala. Dia menatap ke arah sekte Yunhai, dan matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia meninggalkan sekte Yunhai, sekte itu akan dimusnahkan. Semua orang telah mati. Semuanya. Baiklah. Ketika gadis itu mendengar suara anak laki-laki itu, dia mencoba tersenyum dan sedikit mengangguk. Kemudian dia berkata, "Aku akan masuk ke kereta sekarang, ayo kita pergi." Saudari, jangan khawatir. Tunggu sampai kita tiba di kota kekaisaran. Kakak kita akan mengenalkanmu pada beberapa anak laki-laki yang tampan dan berbakat. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan hampir tertawa mendengar gagasan itu. Semua orang sedang menunggu, kita harus segera bertindak. Oke, kata bocah itu sambil mengangguk dan berjalan ke gerbang. Jing Yun, kau dan tuan muda sebaiknya naik kereta ini, kata seorang penjaga muda dengan tergesa-gesa sambil memandang Jing Yun. Ia berpikir bahwa Jing Yun semakin cantik. Ia berharap Jing Yun bisa menjadi istrinya, tetapi tahu bahwa itu hanyalah mimpi. Memang benar Jing Yun, kau perlu istirahat. Aku dan Pak Tua Wang sedang di luar, kata pemuda lain sambil tersenyum. Saudari, mereka benar. Mari duduk, kata tuan muda yang bernama Duan sambil mendorong Jing Yun masuk ke dalam kereta. Meskipun Jing Yun telah menjadi pelayan di keluarga mereka sejak kecil, tuan muda itu seperti saudara kandung baginya. Jing Yun tidak menolak dan masuk ke dalam kereta yang luas itu. Pada saat yang sama, Lin Feng dan Meng Qing tiba di Yunyang. Saya harap kita bisa menemukan kuda atau kereta yang bisa kita gunakan, kata Lin Feng. Ia merasa putus asa, karena sepertinya tidak mungkin baginya untuk menemukan kuda atau kereta yang dijual di kota kecil seperti itu. Ia tak kuasa menahan senyum masam. Tujuannya adalah pergi ke kota kekaisaran yang jaraknya sangat jauh dari kota kecil itu. Bepergian ke sana dengan berjalan kaki bukanlah pilihan yang realistis. Lin Feng benar-benar mengabaikan aspek itu ketika meninggalkan sekte Yunhai. Ia tidak merencanakan sebelumnya dan malah mulai berjalan kaki menuju ibu kota. Apakah itu kereta kuda di sana? Meng Qing menunjuk ke suatu tempat di cakrawala dan bertanya kepada Lin Feng dengan nada acuh tak acuh seperti biasanya. Lin Feng mengangkat tangannya dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Dia melihat beberapa kereta kuda datang ke arah mereka. Sungguh kebetulan.
Lin Feng tersenyum dan mulai berjalan menuju kereta kuda. Ketika mereka melihat pemuda itu mendekati kereta itu berhenti. "Siapa kau? Biarkan kami lewat," teriak seorang pemuda dengan marah kepada Lin Feng yang menghalangi jalan. "Temanku, kau hanya menggunakan satu gerbong dan kau masih punya gerbong lain. Bisakah kami meminjam salah satunya? Aku dengan senang hati akan memberimu sejumlah besar uang sebagai gantinya." Lin Feng tersenyum kepada pemuda itu dan tetap bersikap sangat sopan. Di dalam kereta, Jing Yun dengan cemas membuka tirai ketika mendengar suara yang familiar. Saat melihat Lin Feng, ia tak kuasa menahan kegembiraan. "Maaf, kami akan membutuhkannya nanti. Kami tidak bisa membiarkanmu menggunakannya," jawab Wang Tua sambil menarik tali kekang. "Tepat sekali. Minggir dari jalan kami sekarang juga. Kami tidak butuh uangmu," teriak seorang pemuda berjubah hitam yang sedikit mengejutkan Lin Feng. Tidak perlu marah sebesar itu untuk hal seperti ini, lagi pula Lin Feng tetap bersikap sopan. Tidak masalah jika mereka tidak bisa memberikan jawaban yang positif, tetapi mereka tidak perlu bersikap kasar. "Lin Feng." Sebuah suara terdengar dari dalam kereta. Jing Yun bergegas keluar dari keretanya untuk berbicara dengan Lin Feng. Ia tersenyum lebar dan hangat. Lin Feng belum meninggal. Sekte Yunhai telah dimusnahkan, tetapi Lin Feng secara mengejutkan selamat. "Jing Yun." Lin Feng tercengang ketika melihat Jing Yun. Ia tampak secantik dan semewah sebelumnya. Ia tampak segar, seperti angin musim semi. "Jing Yun, siapa itu?" Pada saat itu, pemuda berjubah hitam turun dari kudanya dan berdiri di depan Lin Feng. Kemudian, ia menatap Lin Feng dengan angkuh. "Lin Feng, kau benar-benar masih hidup. Apa yang terjadi pada Sekte Yunhai?" kata Jing Yun seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera bergerak mendekat ke Lin Feng, yang membuat pemuda berjubah hitam itu sangat marah. Ekspresinya menjadi sangat dingin. Lin Feng menatapnya dengan sangat aneh lalu berkata, "Jing Yun, kau benar-benar tidak tahu." "Aku benar-benar tidak tahu. Saat putaran kedua ujian murid elit berlangsung, aku harus pergi karena Tuan Muda ingin aku kembali dan pergi ke kota kekaisaran. Aku harus menemaninya, karena itu adalah tugasku. Kupikir aku akan kembali ke sekte beberapa hari kemudian, tapi... Jing Yun tidak mampu melanjutkan bicaranya. Ia sangat khawatir tentang kejadian itu, seperti mimpi buruk baginya. Begitu. Lin Feng senang karena Jing Yun tidak ada di sana hari itu, kalau tidak. "Jing Yun, siapa itu?" Pada saat itu, sopir kereta kuda, Wang Tua, bertanya kepada Jing Yun lagi. "Paman Wang, ini temanku, Lin Feng. Dia juga murid Sekte Yunhai." Jing Yun menarik Lin Feng dan memperkenalkannya kepada Paman Wang. "Begitu," jawab Paman Wang sambil sedikit mengangguk. "PFFF, Sekte Yunhai sudah hancur. Bagaimana mungkin dia masih hidup?" kata pemuda sombong berbaju hitam itu ketika ia menyadari betapa antusiasnya Jing Yun dan Lin Feng. Jing Yun terkejut dengan jawabannya. "Wan Qingshan, ada masalah apa?" Jing Yun berkata dengan nada dingin. Dia sebenarnya marah karena pria itu bersikap seperti itu. "Kau seharusnya tahu maksudku," lanjut Wan Qingshan dengan marah sambil menatap Lin Feng. Jing Yun hanyalah murid biasa dari Sekte Yunhai. Karena Lin Feng adalah kenalan Jing Yun, dia mungkin juga seorang murid biasa. Dia mungkin telah mencapai lapisan Qi ke-8 atau ke-9. Tentu saja, Wan Qingshan tidak akan memperhatikan seseorang yang lemah seperti Lin Feng. Selain itu, Sekte Yunhai telah dihancurkan sehingga Lin Feng mungkin mengembara dan hidup tanpa tujuan seperti seorang pengemis. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk mengabaikan Wan Qingshan. "Jing Yun, apakah kau akan pergi ke kota kekaisaran?" "Ya," kata Jing Yun sambil mengangguk. "Bagus sekali. Aku juga akan ke sana. Bisakah kau meminjamkanku kereta kuda? Kita bisa bepergian bersama." "Benarkah? Biar kutanyakan pada Tuan Muda. Seharusnya tidak ada masalah jika kau bergabung dengan kami." Ketika Jing Yun mendengar bahwa Lin Feng juga akan pergi ke kota kekaisaran, dia merasa senang. "Jing Yun, ini tidak terlihat bagus." Paman Wang mengatakan itu kepada Jing Yun dengan nada dingin dan acuh tak acuh. "Paman Wang, Lin Feng juga murid Sekte Yunhai. Dia cukup kuat. Dia juga bisa membantu para penjaga." "Tepat sekali, aku bisa membantu para penjaga," angguk Lin Feng. "Sekte Yunhai telah dimusnahkan dan meskipun dia kuat, kita tidak membutuhkan lebih banyak penjaga,
kata Wan Qingshan dingin. Jing Yun, kau tahu apa tujuan kita? Memang tidak praktis jika dia ikut bersama kita, tapi membiarkannya menemani kita sebagian perjalanan tidak masalah, kata Paman Wang setelah mempertimbangkan situasinya. Kereta-kereta lain sudah siap digunakan. Lagi pula, jika terjadi masalah, Lin Feng memang bisa berguna. Pada akhirnya, dia menerima Lin Feng untuk menjadi pengawal rombongan. Paman Wang, tidak apa-apa, biarkan dia ikut denganku. Pada saat itu, Tuan Muda keluar dari kereta dan berkata sambil tersenyum kepada Lin Feng, nama saya Duan Feng. Lin Feng, jawab Lin Feng sambil sedikit mengangguk dan tersenyum. Namanya mirip dengan Lin Feng, tetapi memiliki arti yang berbeda. Tuan Muda, kata Paman Wang sambil menatap Duan Feng yang hendak mengatakan sesuatu, tetapi Duan Feng memotongnya dan berkata, Paman Wang, saya bersama Jing Yun di kereta, tidak akan ada masalah. Tentu saja, teman baru kita Lin Feng bisa duduk bersama kita agar kita semua bisa berbicara bersama. Tuan Muda, bagaimana Anda bisa menerima hal seperti itu? Tanya Wan Qingshan terkejut melihat Duan Feng mengizinkan Lin Feng duduk bersama mereka. Saat itu, dia tampak tidak senang. Pengawal lainnya juga memasang wajah muram. Tuan Muda, status Anda. Bagaimana Anda bisa duduk bersama orang-orang seperti itu? Kata pemuda lainnya yang juga tidak setuju. Apa hubungan antara statusku dan... Sudahlah. Berhenti bicara sekarang. Jika aku bilang dia bisa, maka dia bisa, jelas? Kata Duan Feng tegas lalu menambahkan, Lin Feng, kakak, silakan masuk ke kereta. Tunggu, aku masih punya teman. Lin Feng menoleh dan melihat Meng Qing masih berdiri di belakangnya. Lalu dia memanggilnya dengan lantang, Meng Qing. Ketika mendengarnya, Meng Qing perlahan mendekati Lin Feng dan kemudian tetap berada di belakangnya. Ketika para penjaga itu melihat Meng Qing yang luar biasa cantik, mereka tercengang. Mereka menganggapnya sangat cantik. Mereka berpikir bahwa kecantikannya tak terbatas. Gadis muda yang cantik sekali. Beberapa saat sebelumnya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Meng Qing. Pak Tua Wang juga tercengang. Jing Yun juga seorang gadis cantik, tetapi di samping Meng Qing, dia jelas tak terlihat. Meng Qing bisa membuat sebagian besar pria kehilangan akal sehat karena kecantikannya. Dia sangat cantik. Pada saat itu, Jing Yun memperhatikan Meng Qing. Ketika melihat Meng Qing berdiri di belakang Lin Feng, ia tak kuasa menahan rasa kesal. Gadis itu sangat cantik. Lin Feng, kakak, karena dia temanmu, dia jelas bisa bergabung dengan kita. Duan Feng adalah orang yang sangat ramah dan antusias. Baiklah, Lin Feng, mari kita duduk di dalam kereta, kata Jing Yun sambil tersenyum dan mengangguk. Ayo masuk ke dalam, kata Lin Feng kepada Meng Qing. Kemudian, mereka segera masuk ke dalam kereta. Wan Qingshan sangat cemburu ketika melihat gadis cantik itu. Anak kecil itu. Aku harus menunjukkan padanya. PFF, murid Sekte Yunhai. Apakah itu lelucon? Wan Qingshan iri pada Lin Feng yang duduk di dalam kereta bersama dua gadis yang sangat cantik. Bab 99. Akademi Surgawi. Ketiga kuda Qian Li Sui itu berlari kencang menyusuri jalan besar. Di dalam kereta, Duan Feng dan Jing Yun duduk bersebelahan, sementara Lin Feng dan Meng Qing juga duduk bersebelahan. Kedua pasangan itu duduk berhadapan. Lin Feng, bagaimana kau dan Meng Qing bisa saling mengenal? Jing Yun menatap Meng Qing, tetapi Meng Qing tetap tanpa ekspresi sejak awal. Sepertinya otot-otot di wajahnya tidak bergerak sama sekali. Namun, kenyataan bahwa dia tanpa ekspresi justru membuatnya semakin cantik. Kecantikannya benar-benar memukau. Jing Yun tidak menanyakan kepada Lin Feng bagaimana dia selamat dari pembantaian Sekte Yunhai, karena dia takut menyentuh luka Lin Feng yang masih baru. Jelas sekali bahwa hatinya masih sangat terluka. Namun anehnya, Lin Feng selamat sementara yang lain tewas. Tentu saja, Jing Yun tidak akan menyalahkan Lin Feng untuk itu. Sebaliknya, dia sangat senang Lin Feng selamat. Kenyataan bahwa dia masih hidup adalah hal terpenting baginya saat ini. Kami bertemu di pegunungan. Lin Feng menjawab Jing Yun secara samar-samar, karena Meng Qing mungkin tidak akan senang jika Lin Feng menceritakan masa lalunya kepada orang lain. Oh, kalau begitu, mengapa kau menuju ke kota kekaisaran? Tanya Jing Yun. Kota kekaisaran dipenuhi oleh para kultivator yang sangat kuat. Di sanalah terdapat para kultivator terbaik dari negara Sueyu. Banyak juga dari mereka yang mencari Lin Feng. Karena ada banyak sekali orang di kota kekaisaran,
jawab Lin Feng, tetapi Jing Yun tidak mendengarnya. Dan kau, Jing Yun? Mengapa kau pergi ke kota kekaisaran? Tanya Lin Feng sambil menatap Jing Yun dan Duan Feng. Dari apa yang Jing Yun ceritakan kepada Lin Feng sebelumnya, tampaknya Duan Feng meminta dia untuk menemaninya ke kota kekaisaran dan dia pergi ke sana karena ada orang yang harus dia temui. Duan Feng harus segera berangkat dan melakukan perjalanan jauh dari kota kecilnya tanpa berhenti, yang berarti orang-orang yang harus dia temui kemungkinan besar bukanlah orang biasa. Jing Yun melirik Duan Feng yang duduk di sebelahnya. Duan Feng tertawa dan berkata, Lin Feng, kakak, Jing Yun menemaniku ke kota kekaisaran karena kakakku ingin aku pergi ke sana untuk berlatih kultivasi di Akademi Kultivasi. Akademi? Tanya Lin Feng dengan bingung, lalu bertanya, halaman suci Sueyu? Bukan, kata Duan Feng sambil menggelengkan kepalanya, Akademi Surgawi. Akademi Surgawi? Lin Feng terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang Akademi Surgawi. Memang, Akademi Surgawi. Duan Feng berkata sambil mengangguk, lalu menambahkan, Akademi Surgawi tidak terlalu terkenal. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sebenarnya, akademi itu tidak menerima pelamar dari luar. Seseorang yang sudah berada di sana harus merekomendasikanmu, itulah sebabnya kakakku merekomendasikan. Merekomendasikan? Bukan pelamar dari luar. Lin Feng terkejut. Apakah akademi itu seperti sekte tetapi dengan sedikit perbedaan? Di dalam sebuah sekte, seperti sekte Yunhai, terdapat jumlah murid yang tak terhitung. Mereka kemudian dipisahkan ke dalam berbagai kelas. Murid biasa, murid elit, dan murid inti. Kemudian, ada tetua biasa dan tetua elit. Hierarki sangat ketat dan para murid harus hampir sepenuhnya mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk naik dalam hierarki dan mendapatkan perhatian dari sekte. Akademi adalah sesuatu yang baru di negara Sueyu. Mereka hanya menerima anak muda yang sangat berbakat. Mereka memiliki guru kultivasi dan menerima senjata terbaik serta sumber daya lainnya. Para guru membantu para junior untuk menjadi kultivator yang kuat. Dahulu, di negara Sueyu, tidak ada akademi. Itu adalah konsep yang berasal dari negeri lain. Oleh karena itu, hanya ada sedikit akademi di negara itu dan mereka sama sekali tidak terkenal. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan pendirian sekte-sekte besar. Pendirian halaman suci Sueyu memungkinkan beberapa kultivator muda yang paling unggul dan berbakat untuk menerima pengajaran. Halaman suci Sueyu didirikan untuk mengimbangi pentingnya sekte dan akademi yang kurang populer di negara tersebut. Lin Feng, saudaraku, kau adalah murid sekte Yunhai. Kau mungkin sama kuatnya dengan Jing Yun. Saat-saat yang tepat tiba, aku akan berbicara dengan kakakku dan melihat apakah ada cara agar kau bisa bergabung dengan Akademi Surgawi. Duan Feng tersenyum tulus. Meskipun masih sangat muda, ia sudah sangat dewasa. Selain itu, ia memiliki kepribadian yang kuat jika dilihat dari caranya berbicara kepada para penjaga yang sombong itu. Oh ya, Lin Feng, kau harus datang ke Akademi Surgawi. Ekspresi Jing Yun mulai cerah. Sekte Yunhai telah dimusnahkan. Jadi jika Lin Feng bergabung dengan Akademi Surgawi, itu bukanlah pengkhianatan terhadap sekte. Lagi pula, Jing Yun bahkan tidak bertanya pada dirinya sendiri apakah Lin Feng cukup kuat. Pada babak pertama ujian murid elit, Jing Yun telah melihat sendiri betapa kuatnya Lin Feng. Dia telah membunuh seorang murid elit dengan satu tebasan pedang dan kemudian menjadi murid elit. Lin Feng tertawa tetapi tidak menjawab. Meskipun sekte Yunhai telah dimusnahkan, Lin Feng adalah patriark baru sekte Yunhai. Kereta kuda itu sudah jauh dari kota kecil tersebut. Matahari senja bersinar terik di atas bumi. Di dalam kereta, Lin Feng, Duan Feng, dan Jing Yun terus mengobrol tanpa henti, sementara Meng Qing diam dan memejamkan mata. Ia tampak seperti tertidur. Ia terlihat sangat tenang dan damai saat bergoyang-goyang mengikuti irama kereta. Lin Feng melepas bajunya dan melingkarkannya di bahu Meng Qing. Suhu udara cukup dingin dan Meng Qing mengenakan jubah yang begitu tipis. Saat itu, Jing Yun membuat ekspresi wajah yang aneh. Beberapa saat kemudian, Meng Qing membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan menyadari baju Lin Feng tersampir di bahunya. Dia tampak sangat terkejut. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, jadi dia merasa itu cukup aneh. Brom. Kereta itu tiba-tiba mulai berguncang. Pada saat itu, Paman Wang menarik kendali dan menghentikan kereta. Tanah masih bergetar.
Getarannya semakin lama semakin hebat. Paman Wang, ada apa? Tanya Duan Feng dari dalam. Tuan muda, ada pencuri di sana. Jangan keluar. Saya akan bernegosiasi dengan mereka, kata Paman Wang dengan tegas. Kemudian Paman Wang menghampiri para pencuri untuk bernegosiasi dengan mereka. Ah! Sesaat kemudian, terdengar jeritan mengerikan yang membuat takut orang-orang di dalam gerbong. Kirimkan seseorang yang tahu cara berbicara, teriak sebuah suara yang sangat agresif. Aku akan melihat-lihat, kata Duan Feng tergesa-gesa. Ia kemudian segera keluar dari kereta, diikuti oleh Lin Feng dan Jing Yun. Meng Qing tidak mengikuti mereka dan tetap berada di dalam kereta. Tidak jauh dari kereta kuda itu, ada beberapa lusin pencuri yang tampaknya tidak ramah. Aku akan menemui mereka, kata salah satu penjaga sambil berjalan menuju para pencuri. Semuanya, kita, kata penjaga muda itu. Para pencuri ini menunggang kuda. Salah seorang dari mereka, yang memegang belati di tangannya, melompat dari kudanya dan menerjang penjaga muda itu. Pemuda itu sangat terkejut, ia tiba-tiba meraih tombaknya dan menusukkannya ke arah belati itu. Namun pada saat itu, pencuri tersebut telah mencapai penjaga muda itu dan menggorok lehernya dengan belati. Darah menyembur dari leher penjaga muda itu saat ia jatuh tak bernyawa ke tanah. Jing Yun tercengang. Karena banyaknya darah yang berada begitu dekat dengannya, ia merasa mual. Wajahnya pucat pasi. Saya bilang, kirimkan seseorang yang tahu cara berbicara. Gadis itu sepertinya tidak terlalu buruk. Pencuri itu mengarahkan belatinya ke arah Jing Yun. Pada saat itu, semua pencuri lainnya tertawa jahat. Memang. Yah, kami ingin berbicara dengan gadis cantik itu, kata para pencuri serempak sambil memikirkan hal-hal cabul lainnya. Ketika Jing Yun mendengar apa yang dikatakan para pencuri itu, wajahnya tampak semakin pucat pasi. Jing Yun, masuk ke dalam kereta, kata Lin Feng kepada Jing Yun sambil mendorongnya ke arah kereta. Anak kecil, kau sungguh berani menyembunyikan gadis itu, kau ingin mati saja. Setiap pencuri menatap Lin Feng dengan penuh amarah. Memang, kita harus membunuh pria itu dan membawa gadis itu agar kita bahagia. Apa yang sedang kau lakukan? Wan Qingshan berteriak dengan marah kepada Lin Feng. Dia sangat marah. Lin Feng tercengang dan menatap Wan Qingshan dengan dingin. Apa yang sedang dia lakukan? Sepertinya Wan Qingshan ingin dia menyerahkan Jing Yun kepada para pencuri. Dasar sampah kecil. Kau bikin masalah. Nah, ini masalahmu dan kalau kau mau kabur, jangan harap kami akan menyelamatkanmu. Kami tidak akan membantumu. Wang Qingshan tampak tanpa ekspresi. Ia penasaran ingin melihat murid-murid seperti apa yang dimiliki Sekte Yunhai. Aku tidak butuh bantuanmu, jawab Lin Feng dingin sebelum berlari ke arah para pencuri. Aku akan mengobrol dengan kalian sebentar. Lin Feng berdiri dekat dengan pemimpin bandit itu sambil berbicara dengan nada dingin. Kamu ingin mati? Seorang pencuri dengan belati panjang melompat ke arah Lin Feng sambil menusuk dengan belatinya, yang mengeluarkan suara siulan saat menembus udara. Tiba-tiba muncul cahaya menyilaukan yang memenuhi udara. Lin Feng telah menghunus pedang lunaknya. Tak seorang pun melihat gerakannya dan dia perlahan mulai menyarungkan pedangnya. Tiba-tiba darah berceceran kemana-mana dari tenggorokan pencuri itu. Pencuri itu tewas. Kecepatan Lin Feng telah meningkat pesat dan kecepatannya saja sudah membuktikan bahwa Lin Feng adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Karena itu, dia dapat melakukan serangan dengan sangat cepat. Keterampilan pedangnya sangat tinggi dan dia sering membunuh orang dengan satu tebasan pedang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pencuri itu bisa terbunuh hanya dengan satu gerakan? Dia tidak berguna. Beri aku orang lain untuk diajak bicara, oke? Kata Lin Feng acuh tak acuh kepada para pencuri itu. Lin Feng memperhatikan betapa muda beberapa dari mereka. Tampaknya hanya satu tebasan pedang saja sudah cukup untuk menakut-nakuti sebagian besar dari mereka. Wan Qingshan tercengang. Dia tidak senang karena Lin Feng telah membunuh seorang pencuri. Sebaliknya, dia terkejut sekaligus tidak senang melihat bahwa Lin Feng begitu kuat. Mereka tidak dapat menebak tingkat kultivasi Lin Feng karena dia hanya menggunakan satu serangan cepat. Mereka hanya tahu bahwa dia dapat menggunakan pedangnya dengan sangat cepat untuk memberikan serangan mematikan. Temanku, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak perlu ikut campur, kata pemimpin para pencuri itu dengan suara rendah kepada Lin Feng, yang menunjukkan betapa ketakutannya dia. Lin Feng tercengang.
Namun, Lin Feng merasa curiga dan berkata, "Bukankah tadi kau ingin membunuhku? Aku sedang menunggumu." "HMPH, karena kamu bersikap seperti ini, jangan salahkan kami kalau tidak sopan." Pemimpin para pencuri itu memandang semua pencuri lainnya dan berkata, "Bunuh dia." 3 pencuri melaju kencang menuju Lin Feng. Lin Feng dikepung oleh serangan dari 3 orang berbeda. Mati. Seorang pencuri menusukkan belati panjangnya yang memancarkan ki yang sangat kuat ke arah tubuh Lin Feng. Sensasinya sama seperti dengarai badai ketika dia menghadapi ki para prajurit. Namun, perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Mati. Suara lain terdengar di udara. Sebuah belati panjang berputar di udara, tampak sangat berbahaya. Semua pencuri yang menunggang kuda secara bersamaan bergerak menuju Lin Feng untuk membunuhnya. Lin Feng tiba-tiba melompat ke udara. Meskipun tampak seperti melayang di udara, ia mengambil posisi yang aneh. Pada saat itu, tingginya sama dengan para pencuri yang duduk di atas kuda mereka. Pedang mematikan. Pedang Lin Feng bersinar dan memancarkan cahaya menyilaukan ke atmosfer. Pedang itu melepaskan sejumlah besar ki mematikan yang menciptakan pusaran di udara. Dalam sekejap mata, para pencuri dikelilingi oleh sejumlah besar ki. Ki pedang mematikan Lin Feng tiba-tiba membentuk busur yang megah saat menebas udara. Kuda-kuda menjadi liar dan meringkik. Semua pencuri jatuh tak bernyawa dari punggung kuda mereka satu persatu. Dengan satu tebasan pedang, mereka semua tewas. Bab 100. Pengkhianat atau bukan? Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Semua orang dengan tenang menatap kuda-kuda yang berlarian tanpa ada penunggang. Pemimpin para pencuri itu menatap semua kuda tanpa ada yang menungganginya dengan sangat terkejut. Kemudian dia melihat semua mayat yang tergeletak di lantai dan tidak percaya. Hanya satu tebasan pedang dan mereka semua mati. Serangan dahsyat itu adalah mahakarya yang membunuh semua orang yang menghalangi jalan Lin Feng. Lapisan Ling Qi, Wan Qingshan, dan para pengawal muda lainnya tercengang. Lin Feng terlalu kuat. Memprovokasinya adalah sebuah kesalahan. Tak heran jika Jing Yun sangat ramah padanya. Dia adalah seorang pemuda luar biasa dengan kekuatan yang menakjubkan. Punggung Wan Qingshan dipenuhi keringat dingin. Dia telah memprovokasi Lin Feng sebelumnya. Jika Lin Feng menyerangnya dengan cara yang sama, seperti dia menyerang beberapa pencuri ini, dia mungkin akan. Paman Wang yang masih duduk di bagian depan kereta tampak terperangah. Ia menatap kosong punggung Lin Feng. "Teman, bukankah caramu agak kejam?" kata pemimpin para pencuri itu dengan marah. "Ketika kamu membunuh orang dan merampok mereka di pinggir jalan, apakah kamu peduli dengan kenyataan bahwa kamu mungkin bersikap kejam?" Nada bicara Lin Feng sangat dingin. Pencuri adalah tipe orang yang tidak pernah merasa bersalah ketika membunuh orang lain, tetapi menjadi marah jika salah satu dari mereka terbunuh. Mereka menganggap membunuh itu seperti permainan, tetapi mereka tidak suka kalah. Lin Feng mulai berjalan maju. Energi yang kuat menyelimuti pemimpin para pencuri itu, membuatnya gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Teman, melangkah satu langkah lagi dan kau akan mati," kata pemimpin para pencuri sambil mengancam Lin Feng. "Satu langkah lagi? Tapi masih ada langkah-langkah lain di antara kita," kata Lin Feng sambil berlari ke arahnya dan melepaskan energi pedang yang luar biasa. Pemimpin para pencuri itu tidak menyangka dia bahkan tidak akan ragu-ragu dan mulai menggertakkan giginya karena marah. Dia mengeluarkan belati panjangnya dan tiba-tiba ki yang kuat dan dahsyat menyerbu atmosfer. Dia juga berada di lapisan Ling Qi, pikir Wan Qingshan yang tercengang. Seorang pencuri, secara mengejutkan, telah mencapai lapisan Ling Qi. Tapi bagaimanapun juga, tak satu pun dari mereka yang mampu mengalahkan Lin Feng. Lin Feng mengerang. Tampaknya belati panjang pencuri itu gemetar ketakutan karena energi pedang Lin Feng. Pedang Lin Feng bergerak menuju pencuri itu dengan kecepatan penuh. Meskipun tidak memancarkan cahaya, pedangnya mengandung energi yang luar biasa. Tidak ada cahaya karena Lin Feng sedang memadatkan energi dari jurus pedangnya yang mematikan kembali ke pedangnya. PSSS hahaha. Suara siulan menyebar di udara. Pedang Lin Feng bergerak dengan kecepatan penuh menuju tenggorokan pencuri itu. Belati panjangnya sama, sekali tidak mampu menahan serangan tersebut. Lin Feng semakin mahir menggunakan pedangnya setiap hari. Ia juga semakin lincah dan cepat. Pencuri itu jatuh tersungkur ke tanah dengan ekspresi terkejut di wajahnya.
Bahkan kultivator tingkat Ling Qi pun tidak bisa menghentikan Lin Feng. Betapa luar biasanya kuatnya. Semua orang takjub dengan kekuatan Lin Feng. Dia terlalu kuat. Lin Feng telah membunuh pencuri itu, yang telah menembus lapisan Ling Qi, hanya dengan satu tebasan pedangnya. Sepertinya itu terjadi tanpa usaha sedikit pun darinya. Lin Feng bahkan tidak melirik mayat-mayat itu, dia hanya berbalik dan berjalan kembali ke arah kelompoknya. Lin Feng, kakak, kau sangat kuat. Duan Feng tersenyum kagum pada Lin Feng. Sangat masuk akal mengapa Lin Feng berada di salah satu sekte terbesar. Kita tidak akan pernah bisa mencapai hal seperti itu. Dia sangat kuat. Wan Qingshan berjalan menuju Lin Feng sambil memujinya. Jika seseorang hanya sedikit lebih kuat darinya, dia akan iri dan menindas mereka dengan statusnya, tetapi jika seseorang jauh lebih kuat darinya, dia akan merasa takut atau dipenuhi kekaguman. Seseorang yang selamat dari pemusnahan sekte besar pastilah kuat, jawab Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Ia juga tampak sedikit meremehkan. Lin Feng tidak pernah menganggap dirinya penyayang. Ketika Wan Qingshan masih menganggapnya lemah, dia tidak ragu-ragu dan mempermalukan Lin Feng. Bukan karena belas kasihan Lin Feng tidak menyerangnya, tetapi karena Jing Yun, Duan Feng, dan yang lainnya ada di sana. Bagaimanapun, dia adalah tamu. Setelah menunjukkan kekuatannya, Wan Qingshan ingin berteman dengannya, tetapi Lin Feng tidak berminat. Ketika Wan Qingshan mendengar nada bicara Lin Feng yang dingin, dia kembali marah tetapi kali ini menahannya. Memprovokasi Lin Feng lagi akan menjadi tindakan gegabah. Lin Feng mampu dengan mudah membunuh kultivator lapisan Ling Qi. Memprovokasinya akan terlalu berbahaya. Jika dia membuat Lin Feng marah, Wan Qingshan mungkin tidak akan bisa bernapas lagi. Wan Qingshan pergi dengan suasana hati yang buruk. Lin Feng, ayo pergi, kata Duan Feng, siap untuk kembali ke kereta. Tuan muda. Saat itu, Paman Wang berada di depan kereta dan memanggil Duan Feng, yang membuatnya terkejut. Duan Feng bertanya, Paman Wang, ada apa? Tuan muda, tidak pantas bepergian dengan Lin Feng. Berikan dia kereta untuk dia dan temannya, kata Paman Wang yang mengejutkan semua orang. Tiba-tiba dia ingin menyingkirkan Lin Feng? Tetapi memiliki kultivator tingkat Ling Qi bersama mereka adalah perlindungan sempurna dari sebagian besar bandit dan pencuri. Itu akan membuat perjalanan mereka jauh lebih aman. Lagi pula, ancaman terbesar yang akan mereka temui di jalan adalah pencuri dan bandit tingkat Ling Qi. Mata Lin Feng terbelalak kaget. Dia tidak mengerti maksud lelaki tua itu. Paman Wang, ada apa? Aku dan Lin Feng berteman. Merupakan keberuntungan sekaligus kesenangan bisa bepergian bersama Lin Feng, jawab Duan Feng yang tidak mengerti. Tuan muda, jangan naif. Ada hal-hal berbahaya. Ada hal-hal yang tidak dapat Anda pahami karena Anda masih terlalu muda. Paman Wang menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Lin Feng, begini saja. Kamu bisa ambil salah satu kereta ini. Bahkan bisa ambil keduanya kalau kamu mau. Ini hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Bagaimana menurutmu? Kata Paman Wang sambil menatap Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya kepada Paman Wang, apa maksudmu? Hal-hal berbahaya? Apa yang dia bicarakan? Lin Feng mudah banyak bertanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia mengerti maksudku, kata Paman Wang sambil menggelengkan kepalanya. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan. Beri aku petunjuk. Anak muda, karena kau bersikeras, akan kukatakan padamu. Jangan salahkan aku. Paman Wang berhenti sejenak, lalu melanjutkan sambil menatap Lin Feng. Anak muda, para pencuri ini tidak lemah. Jika mereka menyerang kita, mereka akan dengan mudah mengalahkan kita, tetapi mereka mencari seseorang untuk diajak bicara. Mungkin itu akan berhasil, tetapi kau langsung membunuh mereka. Kau pasti ingin berbicara dengan para pencuri ini. Lin Feng merasa bingung. Ini hanya pendapatku, tapi salah jika Lin Feng membunuh semua pencuri itu tanpa mencoba bernegosiasi sekalipun, tambah Paman Wang dengan agresif. Bahkan tidak mencoba bernegosiasi? Saat itu, Lin Feng mengerti maksud Paman Wang. Ia tak kuasa menahan senyum dingin dan berkata kepada Paman Wang, yang ingin Paman katakan adalah bahwa aku sama seperti para pencuri ini, bahwa aku membunuh untuk kesenangan? Dan mungkin aku juga seorang pencuri. Beberapa saat yang lalu, pemimpin para pencuri ini dengan tenang berbicara kepada Lin Feng, tetapi kita tidak mendengar apa yang dia katakan. Paman Wang tidak langsung menjawab Lin Feng, melainkan menjawab dengan hati-hati. Lin Feng tercengang. Ia berani mengatakan
bahwa pemimpin para pencuri itu berbicara dengan tenang. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kau salahkan padaku? Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Tepat sekali. Lin Feng benar. Paman Wang, kau terlalu tidak berperasaan. Memperlakukan Lin Feng seolah-olah dia tidak menipu diri sendiri untuk membantu kita. Berkat dia, kita masih hidup dan masih memiliki semua barang kita. Bagaimana kau bisa mengkritik Lin Feng seperti itu? Duan Feng berkata sambil turun dari kereta. Tuan muda, Anda masih anak-anak. Anda tidak bisa membedakan baik dan buruk, kata Paman Wang sambil menggelengkan kepala dan menghela napas. Tuan muda, jika saya berbicara kepada Anda seperti ini, itu karena saya ingin Anda memahami siapa diri Anda dan bagaimana orang akan mencoba memanfaatkan status Anda. Anda akan pergi ke kota kekaisaran yang dalam beberapa hal merupakan warisan Anda. Anda bukan sembarang orang. Tentu saja, aku tahu, jawab Duan Feng sambil mengangguk. Karena memang begitu, Tuan muda, saya ingin bertanya, apakah keluarga Anda ada hubungannya dengan Duan Tianlang? Duan Feng terkejut. Mengapa Paman Wang tiba-tiba membicarakan Duan Tianlang? Apa hubungannya dia dengan seluruh cerita itu? Aku tahu bahwa dia juga bagian dari klan Duanku. Aku juga tahu bahwa hubungan kami tidak harmonis, jawab Duan Feng. Tuan muda, karena Anda sudah tahu itu, pikirkan lagi. Bukankah Duan Tianlang yang memusnahkan sekte Yunhai? Lalu tak lama setelah itu, Lin Feng tiba di kota kecil kita, Yunyang, dan tiba-tiba bertemu dengan kita. Bukankah itu terlalu kebetulan? Lin Feng terdiam ketika mendengar kata-kata Paman Wang. Paman Wang mengira Duan Tianlang telah membuat Lin Feng mengkhianati sektenya dan kemudian mengirimnya ke kota kecil untuk mencari Duan Feng. Paman Wang, kau terlalu banyak berpikir. Lin Feng bisa saja dengan mudah membunuh kita. Baiklah. Tapi Tuan muda, ingatlah bahwa kakakmu memintamu datang ke kota kekaisaran. Lalu tiba-tiba Lin Feng muncul, entah dari mana, dan membunuh sepasukan pencuri untuk menyelamatkan kita. Bukankah dia ingin kita membalas budi dengan cara tertentu? Cukup sudah, kata Lin Feng dingin kepada Paman Wang yang terus berbicara berulang-ulang. Tujuan Paman Wang jelas. Dia ingin Lin Feng pergi. Dia bisa bicara omong kosong sebanyak yang dia mau, semua kata-katanya hanya memiliki satu tujuan. Lin Feng melihat ke dalam kereta dan berkata kepada Meng Qing, Meng Qing, kita akan pergi. Baiklah, jawab Meng Qing sambil mengangguk dan keluar dari kereta. Lin Feng, biar aku yang bujuk Paman Wang, kata Jing Yun buru-buru. Lin Feng, kau dan Meng Qing kembali ke kereta. Aku percaya padamu, pinta Duan Feng. Tidak perlu. Aku akan mempermalukan diriku sendiri, kata Lin Feng sambil melirik Paman Wang. Kemudian dia menatap Duan Feng dan Jing Yun dan berkata, mari kita bertemu di kota kekaisaran. Setelah Lin Feng selesai berbicara, dia menarik lengan baju Meng Qing dan mulai pergi. Lin Feng, mungkin itu hanya kebetulan dan aku salah paham. Apa yang kukatakan tadi masih berlaku. Kau bisa memilih kereta manapun sesukamu, kata Paman Wang. Tidak perlu. Terima kasih. Lin Feng menolak tawaran lelaki tua itu. Lin Feng bukanlah orang yang tidak tahu malu. Dia tidak akan menggunakan kereta orang-orang yang baru saja mempermalukannya dan menuduhnya sebagai pengkhianat sektenya. Dia baru saja membunuh semua pencuri itu, bukankah ada cukup kuda untuk digunakan? Bisakah kamu menunggang kuda? Tanya Lin Feng kepada Meng Qing. Tidak, aku tidak bisa, kata Meng Qing sambil menggelengkan kepalanya. Tapi apakah kau mau mengajariku cara menunggang kuda? Tanya Meng Qing kepada Lin Feng. Aku, mengajarimu cara menunggang kuda? Tanya Lin Feng dengan terkejut, kau ingin aku mengajarimu cara menunggang kuda? Meng Qing menatap kosong ke arah Lin Feng, yang membuat Lin Feng tersenyum. Apapun yang diminta Meng Qing, Lin Feng akan menyetujuinya. Saat itu, dia berkata, baiklah. Saat Lin Feng selesai berbicara, hal mengejutkan lainnya terjadi. Bersambung.